serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat sore. Kembali lagi kita beribadah online bersama. Kita mau undang hadirat Tuhan ada bersama-sama kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita mau sama-sama beribadah. Kita mau sama-sama mencari Tuhan. Kita menghadap Tuhan. Kita mengagungkan dan meninggikan namanya. Kita percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan, Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Apapun kondisi kita saat ini, Tuhan selalu bersama kita. Engkau bersamaku Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama kita katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenanlah ku yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
Yesus. Sampai dengan hari ini Tuhan, sampai dengan detik ini Tuhan, kami masih bisa merasakan betapa baiknya kasih setiamu dalam kehidupan kami. Di tengah pandemi ini Tuhan, Engkau masih ada bersama kami, mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan, memelihara kami hari demi hari Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan pada hari Tuhan, kami mau beribadah kepadamu Yesus. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan namamu Tuhan. Kami mau duduk diam, mendengarkan firman-Mu Yesus. Kami mau memulai ibadah kami pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap orang yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini kita beroleh kemenangan, kita beroleh pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam namanya. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di dalam hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Yeah.
ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah percaya bahwa Tuhan Allah kita, Yesus Kristus adalah sumber pengharapan. Yesus Kristus Tuhan Allah kita adalah sumber kemenangan kita. Di tengah pandemi COVID-19 ini kita percaya bersama-sama dengan Yesus kita bisa melewati semuanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sebentar kita akan menyiapkan hati kita. Kita mau menyiapkan pikiran kita. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, hal terbaik yang boleh kita terima pada sore hari ini. Amin, puji Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan sama-sama nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku
padamu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Yesus Tuhan, Kau layak disembah. Kau layak disembah Tuhan. Oh, Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam kehidupan, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada sore hari Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu Yesus. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau kuduskan, Engkau sucikan, Engkau khususkan Tuhan, supaya apapun yang hamba-Mu ini sampaikan adalah apa yang menjadi keinginan-Mu untuk Engkau sampaikan buat seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Yesus, setiap firman-Mu akan meneguhkan kami,
Setiap firman-Mu akan menyembuhkan kami. Setiap firman-Mu akan menguatkan kami Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami percaya Yesus Kristus Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kami serahkan kepada hambanya Bapak Mujiantoro untuk memberikan firman Tuhan bagi kita semuanya. Ya, salam Bapak Ibu. Kesempatan yang indah ini kita boleh kembali bertemu dalam anugerah dan kasih Tuhan melalui ibadah online. Dan saya percaya Bapak Ibu dimanapun berada, sidang jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya semua sehat, semua diberkati Tuhan, semua tetap sungguh-sungguh untuk mendekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Muji, saudara, sesuai dengan anugerah Tuhan. Saya dikasih nama Muji karena saya suka memuji Tuhan, ya. Walaupun suara saya pales, ya. Walaupun suara saya tidak sebagus, ya, seperti artis-artis, tapi saya punya kerinduan untuk selalu memuji Tuhan, ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan, khususnya jemaat GUP Caruban, dimanapun berada, sore hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan ini merupakan hal yang paling penting dalam hidup kita. Maka dalam keadaan apapun kita sangat membutuhkan firman Tuhan, apalagi saat-saat seperti ini, karena firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri yang hadir dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya akan bacakan berenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Saya ambil dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, sekali lagi, tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Puji Tuhan. Bapak Ibu pendengar yang kami kasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu menyadari dalam hidup ini, dengan kejadian pandemi COVID-19 ini, kita diingatkan, saudara-saudara, bahwa segala sesuatu terjadi di luar dugaan. Segala sesuatu terjadi di luar kendali kita. Entah itu sudah dirancang ataupun kebetulan. Tetapi Tuhan itu yang lebih tahu, saudara. Nah, kalau semuanya ini diizinkan oleh Tuhan, itu terjadi untuk mengingatkan kita.
bagaimana kekristenan atau kerohanian iman kita saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui renungan pada sore hari ini saya beri judul Orang Kristen yang Beruntung. Amin, saudara. Orang Kristen yang beruntung. Ya, saya yakin semua pengen beruntung, saudara-saudara. Tapi kita bersyukur pada sore hari ini, saya mau sampaikan buat saudara, kita menjadi orang Kristen yang beruntung. Dan tentu semua mau. Ya, jemaat Tuhan mau. Ya, untuk itu tolong mari kita perhatikan bersama-sama. Tidak lama saudara ya, saya akan sampaikan buat Bapak Ibu semua. Bagaimana orang Kristen yang beruntung? Nah, saudara-saudara, yang pertama adalah orang Kristen yang bangun dan berjaga. Ya, sekali lagi, bagaimana toh orang Kristen yang beruntung itu? Ya, beruntung bukan berarti mendapat warisan yang banyak. Beruntung bukan berarti mendapat hadiah undian yang besar. Bukan itu ya, kalau boleh mendapat ya puji Tuhan ya. Tapi saya mau sampaikan hari ini keberuntungan kita menjadi orang Kristen lebih dari semuanya itu. Ya. Maka bagaimana supaya kita menjadi orang Kristen yang beruntung di tengah-tengah situasi apapun, saudara. Yang pertama, orang Kristen yang bangun dan berjaga atau sadar, saudara-saudara. Seringkali keadaan yang baik, permisi ya, keadaan yang aman, keadaan yang enak, itu membuat kita terlena. Rohani kita tertidur. Kita fine, kita santai. Semua ada, semua nyaman, semua baik. Sehingga kita seringkali kita membutuhkan Tuhan itu hanya untuk, bahasa saya tuh tambal butuh. Ya. Nah, tapi dengan keadaan saat ini yang sedang melanda atau mewabah di dunia ini, dan tidak terkecuali mewabah di negeri kita Indonesia, mau tidak mau saya yakin memaksa Bapak Ibu, orang-orang percaya, terus berharap, terus berjaga, terus bangun rohaninya. Ya, kalau dulu mungkin doanya hanya cukup 3 kali, ya, makan pagi, makan siang, dan makan malam. Itu doa. Nah, doanya seperti itu saja. Tapi hari-hari ini karena situasi yang sedang melanda kita semua hari-hari ini, saya yakin membuat kita ini ketergantungan kita kepada Tuhan itu akan lebih lagi. Makanya firman Tuhan itu katakan segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin, saudara. Jadi mari kita tetap optimis, kita tetap percaya. Seperti nyanyian yang sudah kita nyanyikan tadi. Engkau ada di setiap musim. Hari ini musim ini ya, musim corona, saudara-saudara ya. Tapi kita yakin kan Tuhan tetap ada buat kita. Maka ayo kita terus sungguh-sungguh. Nanti kita akan jadi orang Kristen yang beruntung. Kita orang Kristen yang beruntung kalau kita ini bangun. Dan kita ini berjaga dan kita ini sadar, saudara-saudara. Ya. Untuk lebih jelasnya saya akan bacakan dalam kitab Efesus. Efesus pasal 5 mulai ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangunlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Efesus.
Di sini dikatakan bangunlah, ya. Bangunlah saudara-saudara. Sekali lagi, berapa banyak kekristenan ini karena begitu mudah. Keselamatan sudah dijamin oleh Tuhan. Ya, kita butuh berkat, kita berdoa diberkati Tuhan. Sehingga kelihatannya mudah, karena begitu mudah, kita seringkali jadi Kristen yang mudah-mudah gitu aja ya. Tidak mau gitu ya. Tapi Tuhan tidak mau. Kita menjadi orang Kristen yang berkualitas. Untuk itu Bapak Ibu, saat ini sebetulnya ini cara Tuhan kalau menurut saya. Cara Tuhan untuk membangunkan kerohanian kita. Kita bersyukur sebelum terlanjur, sebelum terlambat, Tuhan sudah mengingatkan kita supaya kita bangun. Coba kalau tahu-tahu Tuhan datang terus kita ini dalam keadaan yang tidak siap bagaimana? Rugi saudara ya. Kita tidak jadi orang Kristen yang beruntung. Walaupun sebetulnya Tuhan itu mau membuat kita ini selalu beruntung. Tapi karena sikap kita yang meremehkan, saudara, kita terbuai dengan situasi dunia yang ada. Seringkali rohani kita ini tidur. Kita membutuhkan Tuhan hanya kadangkala. Tapi hari ini ayo kita bangun. Kita bangun, kita sadar. Saudara-saudara, ini penting sekali. Maka melalui renungan sore ini saya mengingatkan saudara. Rohanimu hari ini sudah bangun betul apa belum? Apa saudara dalam terlena, terbuai dengan kemudahan, dengan berkat Tuhan, dengan keadaan yang ya terserah yang lain kekurangan. Tapi saya hari ini masih bisa makan satu hari 3 bahkan 4 kali. Ya, hari ini saya masih cukup. Jangan ya saudara. Tetapi apapun yang terjadi hari ini, entah saudara diberkati Tuhan, entah nyuwun sewu saudara hari ini belum diberkati oleh Tuhan. Mari kita terus bangun rohani kita. Kita sadar dan kita berjaga. Jangan sampai seperti perumpamaan 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Di sana semuanya keadaannya tenang, baik, santai saudara ya. Tetapi ternyata di tengah malam Tuhan datang. Mempelai itu datang. Mempelai datang dan 5 yang bodoh tadi ditinggal. Habislah riwayatnya. Dan yang ada tinggal penyesalan. Hari ini saudara, sebelum menyesal nanti, ayo kita sadar, kita berjaga. Seperti firman Tuhan tadi katakan, bangunlah, sadar dan berjaga-jaga. Jangan mabuk. Mungkin saudara hari ini mabuk dengan dunia ini. Saudara, ya. Hari ini mari kita terus, rohani kita terus on. Ya, saudara, kita terus semangat, kita terus sungguh-sungguh dalam Tuhan. Puji Tuhan, maka nanti kita akan jadi orang Kristen yang beruntung, saudara. Kita tidak tahu kapan dunia ini akan berakhir. Sekali lagi, kita tidak tahu dunia ini akan berakhir. Ya, kita tidak tahu kapan dunia ini akan berakhir, saudara. Tetapi kita tahu bahwa dunia ini akan berakhir, saudara-saudara. Ya, kita tidak tahu kapan dunia akan berakhir, karena waktunya yang tahu hanya Tuhan. Tapi kita semua tahu bahwa dunia ini akan berakhir. Tahu maksud saya, saudara? Apa tambah bingung? Ya, kalau bingung nanti berdoa lagi ya, dengan perkataan saya ini ya, direnungkan. Bila perlu puasa 3 hari 3 malam ya. Saudara kita ini sedang puasa Ramadan ya. Kita bolehlah puasa juga ya. Nanti sambil ngirit pengeluaran ya. Puji Tuhan. Saudara. Nah, jadi walaupun kita tidak tahu kapan dunia akan berakhir, tapi kita tahu karena dunia ini panah. Kita tidak akan terus ada di dunia ini. Ya, saat ini sedang penggenapan dari segala firman Tuhan, saudara-saudara. Kita tidak tahu ini sudah zaman tua atau sangat tua, atau tua sekali, kita tidak tahu. Tapi berbahagialah mereka yang terus berjaga. Untuk itu mari kita hidup seperti Tuhan mau datang nanti malam. Kita persiapkan hidup kita sungguh-sungguh, ya. Tapi kita tetap semangat seperti Tuhan mau datang 1000 tahun lagi. Gitu ya. Jadi kita persiapkan hidup kita seperti Tuhan mau datang nanti malam. Tapi kita tetap semangat menjalani hidup ini seperti Tuhan mau datang 1000 tahun lagi.
Ya puji Tuhan Bapak Ibu. Nanti kita akan beruntung. Kapan Tuhan datang tidak masalah. Kita sudah siap. Yang kedua, supaya kita menjadi orang Kristen yang beruntung, saudara, gunakan waktu dan mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi, gunakan waktu yang ada dan mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita tanpa sadari ya waktu ini berjalan begitu cepat. Tapi berapa banyak kita, tahu-tahu sudah sore. Tahu-tahu sudah 1 bulan. Tahu-tahu sudah 1 tahun lagi. Tanpa kita sadari, saudara. Kita sadarnya gini, setahun ini aku ngerjakne opo. Ya, setahun ini aku nggarap opo. Seringkali hidup ini berlalu begitu cepat, saudara-saudara. Ya. Untuk itu, kalau saudara ingin jadi orang Kristen yang beruntung, maka bagian yang kedua ini perhatikan, yaitu gunakan waktu yang ada dan mengerti kehendak Tuhan. Seperti firman Tuhan yang kita baca tadi. Apalagi firman Tuhan katakan hari-hari ini jahat. Ya, sekarang hari-hari ini sungguh jahat, saudara. Tapi berbahagialah orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Tuhan akan melindungi, ya. Percaya Tuhan pasti melindungi setiap kita anak-anaknya. Kecuali saudara jarak, kecuali saudara main-main, kecuali saudara sembrono, yaitu resiko tanggung penumpang. Ya. Nah, tapi hari ini mari kita sungguh-sungguh gunakan waktu yang ada dan mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu, apa toh yang perlu kita ngerti tentang kehendak Tuhan? Sehingga kita tetap semangat mengiring Tuhan, semangat melayani Tuhan, semangat mengasihi Tuhan, walaupun dalam situasi apapun. Karena, saudara-saudara, di dalam Kristus, di dalam Tuhan, dalam kehendak Tuhan itu, saudara, untuk apa kita ini jadi orang Kristen, itu juga jelas di sana. Saya yakin saudara jadi orang Kristen itu bukan kebetulan dan bukan sembarangan. Bapakku Kristen, aku tak melok Kristen, tidak. Tapi kekristenan adalah sesuatu yang indah. Karena di dalam kekristenan, di dalam Yesus, di sana tadi kita baca, ada pengampunan dosa, ada penebusan dosa. Saudara dan saya orang berdosa yang harusnya mati binasa dalam neraka. Tetapi karena kehendak Tuhan di dalam Yesus, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, maka kita akan jadi orang Kristen yang beruntung. Karena kita tahu untuk apa kita jadi orang Kristen. Untuk itu jangan main-main jadi orang Kristen ya saudara. Orang Kristen harus lebih sungguh-sungguh dari yang lain. Ibadahnya ya sungguh-sungguh. Melakukan firman Tuhan yang lebih sungguh-sungguh. Jangan kalah dengan yang lain pokoknya. Karena di dalam Yesus adalah top, market top. Ya. Dalam Yesus saudara dijamin keselamatannya. Saudara tidak usah ragu-ragu. Ya. Ini saya tekankan. Karena firman Tuhan seperti itu ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Kita harus sungguh-sungguh mengkehendak Tuhan. Kita tak percaya pada Tuhan ya. Saudara, Tuhan juga memelihara hidup kita. Ya, puji Tuhan. Semua diizinkan Tuhan itu. Tuhan pasti tahu kok saudara. Hari ini mungkin saudara sedang bergumul untuk apa ya. Tapi Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pesan firman Tuhan sore hari ini sederhana saja. Bagaimana kekristenan hidup kita. Makanya kita tadi katakan Efesus tadi, bagaimana perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Bagaimana kamu hidup? Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, seperti orang arif. Dia tidak akan pernah kecewa nanti, saudara ya, karena memperhatikan. Semua sudah dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan, yang dikasihi Tuhan dan yang dipilih oleh Tuhan, tetap mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah saudara dan saya dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Seperti tadi katakan, kita bukan orang yang dalam kegelapan, tapi kita adalah orang-orang siang. Dan Tuhan tidak mau kita ditimpa murka kebinasaan. Kecuali saudara sendiri yang melepaskan diri dari kasih karunia Tuhan.
Untuk itu hari ini, saudara-saudara sudah percaya, saya berharap dimanapun saudara berada, terus lebih sungguh-sungguh percaya sama Yesus. Lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena Yesus adalah keselamatan hidup manusia untuk kekekalan nanti. Karena Yesus sudah mati di atas salib untuk menebus dosa kita. Maka Paulus katakan, hidup Kristus, mati untung. Ya, semua ini kan akan mati, saudara. Ya, nanti kita semua akan mati. Neng ya, terserah Tuhan kapan mati, ini itu urusannya Tuhan. Saudara tidak usah mikir kapan ya aku mati, tidak usah. Wis. Pokoknya mikir saudara hari ini, ayo kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Makanya seperti Paulus katakan, hidup Kristus, mati keuntungan. Nah ini saudara, karena mati dalam Kristus. Karena setelah mati itu tidak bisa apa-apa. Orang yang sudah mati itu dalam pengkhotbah dikatakan tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Jadi kalau saudara ingin selamat, ingin mendapatkan hidup kekal di surga, saat inilah waktunya ketika saudara hidup ini, ndang percaya Tuhan Yesus. Sederhana saja, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku orang berdosa, aku butuh pengampunan. Tak peduli sebesar apapun dosamu, Tuhan pasti mampu mengampuni dan menyucikan kau menjadi baru. Itu firman Tuhan, bukan kata pendeta, bukan kata gereja, tapi itu firman Tuhan. Untuk itu sore hari ini Bapak Ibu, ayo saya sampaikan sekali lagi bagaimana kita menjadi orang Kristen yang beruntung. Yang pertama, orang Kristen yang bangun dan berjaga atau sadar. Jadi tetap kita ini istilahnya itu on gitu ya, bisa mengikuti segala situasi yang terjadi. Kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, karena segala sesuatu yang terjadi ini sudah ditulis oleh firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang Kristen yang saat ini imannya, rohaninya tetap bangun dan berjaga-jaga. Jangan sampai ketinggalan loh ya. Ketinggalan sepur, bisa besoknya lagi ada sepur. Tapi kalau ketinggalan datangnya Tuhan, sekali saudara tidak selamat, tidak akan selamat ya. Puji Tuhan. Yang kedua, orang Kristen yang beruntung adalah orang Kristen yang menggunakan waktu yang ada ini dengan baik dan mengerti kehendak Tuhan. Karena kesempatan tidak selalu ada. Kesempatan untuk percaya kepada Tuhan, kesempatan untuk mengasihi Tuhan itu belum tentu terus ada. Untuk itu puji Tuhan. Melalui renungan kita pada sore hari ini, mari Bapak Ibu kita terus semangat untuk mengiring Tuhan. Karena apapun yang sedang terjadi hari ini, saudara akan menjadi orang Kristen yang beruntung. Kalau saudara tetap bangun dan sadar dan berjaga-jaga. Kalau saudara gunakan waktu dan mengerti kehendak Tuhan dalam Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong Bapak Ibu dan memberkati kita semua sehingga kita akan semakin berkenan menjelang hari-hari kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Kita semakin layak, tak bercacat dan berkenan di hati Tuhan sehingga kita akan jadi mempelai-mempelai yang akan menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Salam. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Sehingga hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Walaupun sangat terbatas karena situasi dan keadaan. Tapi kami percaya kehadiran-Mu tidak terbatas. Engkau menjamah semua kami yang mendengarkan dan yang mengerti tentang rencana-Mu ya Bapa. Berkati mereka Bapa oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga mereka akan menjadi orang-orang Kristen yang beruntung. Karena mereka terus berjaga dan sadar di dalam segala keadaan. Dan yang kedua karena mereka terus menggunakan waktu yang ada dan sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan. Kehendak-Mu adalah semua kami ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kehendak-Mu adalah semua manusia ini tidak binasa tetapi selamat karena Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, hamba-Mu terbatas tapi Allah Roh Kudus tak terbatas untuk menjamah dan melawat semua yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya tetap mengimbau Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan dimanapun berada. Situasi saat ini
kita tetap menjaga kesehatan kita, tetap beribadah di rumah dengan baik, gunakan waktu yang ada, ya, baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara hidup dekat dengan Tuhan, ya. Jangan lupa himbauan kesehatan pemerintah, pakai masker ada keluar, saudara, ya. Puji Tuhan, juga cuci tangan sesering mungkin, ya. Puji Tuhan itu untuk menjaga kesehatan kita. Tapi lebih dari semuanya itu, terus kita berharap dan percaya Tuhan menolong dan menjagai kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Sekali lagi Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan dan gereja Tuhan dimanapun berada. Kami tahu Tuhan penyertaan-Mu sempurna buat setiap mereka yang sungguh-sungguh kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu. Engkau akan diberkati lebih dari segala bangsa. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu. Untuk itu saudara, penyertaan Tuhan atas kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali terus ada. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Sampai ketemu di lain waktu. Amin. Puji Tuhan.